Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati Miftahuljana, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran yaitu ada sebagai berikut. Pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang menekan kepada siswa dengan secara verbal, yaitu adalah guru sebagai peran penting untuk mengajarkan kepada siswa, di mana guru menyampaikan secara optimal untuk kepada siswa. Dimaksudkan agar mahasiswa atau siswa dapat memahami pembelajaran dengan secara optimal. Pendekatan pembelajaran ekspositori yaitu pendekatan pembelajaran yang demikian. Sebab dari pembelajaran ini, strategi guru adalah seorang guru yang memegang peran penting untuk melaksanakan pembelajaran. Kelemahan dan kelebihan ada sebagai berikut, yaitu ada strategi pembelajaran ekspositori. Guru bisa mengontrol urutan dari mana mahasiswa atau siswa mempelajari dengan menekankan ia dapat dari sebagaimana seluas mana dan menguasai mana bahan pembelajaran yang telah ia sampaikan. Strategi pembelajaran ekspositori dapat dianggap sangat efektif apabila materi yang telah disampaikan bisa menangkap lebih jauh lagi. Selain dapat mendengar atau melalui penurutan kuliah tentang suatu pelajaran, juga sekaligus siswa dapat bisa melihat atau melalui pelaksanakan demonstrasi. Pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah mahasiswa. Kelemahan strategi ekspositor ini juga mempunyai kelemahan, yaitu kelemahannya sebagai berikut. Kemampuan pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan oleh pembelajaran siswa yang terhadap siswa yang bisa memiliki atau mendengar dengan menyimak secara baik. Secara itu, mahasiswa atau siswa yang tidak memiliki kemampuan ini bisa menggunakan strategi yang lain. Strategi ini tidak memungkinkan untuk melayani pembelajaran setiap individu, baik perbedaan, kemampuan, pengetahuan, dan minat yang secara perbedaan tersebut dari mahasiswa atau siswa yang lain. Karena strategi ini lebih banyak melakukan lebih ceramah, maka akan sulit lebih menambah kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi dengan hubungan inventarisasi sosial, serta kemampuan berpikir kritis. Dari uraian secara strategi ini, bahwa secara umum tidak ada strategi pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain, karena tidak ada pembelajaran yang bisa dilihat dari efektif tidaknya strategi pembelajaran tersebut dapat menyampaikan telah yang ditentukan, yakni ada dua pembelajaran strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekan kepada siswa secara berpikir kritis dan analisis untuk mencari pembelajaran dengan menemukan sumber jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan oleh siswa yang benar-benar mengikuti pembelajaran secara efektif atau lebih menekankan. Pembelajaran ini sering disebut dengan pembelajaran heuristik, yaitu dari bahasa Yunani, yaitu heuristikon, yang berarti saya menemukan pembelajaran yang telah saya temukan. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran ini yaitu ada sebagai berikut. Tentang kelebihan dan keunggulan dari pembelajaran strategi inquiry ini ada sebagai berikut, yaitu tentang pembelajaran menemukan kepada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang. Pembelajaran ini sehingga dianggap tidak lebih bermakna, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar lebih sesuai dengan gaya belajar mereka. Dengan lebih kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga mereka melalui strategi ini dianggap lebih bermakna dengan memberikan kepada siswa untuk belajar dan sesuai dengan gaya belajar mereka itu sendiri. Keunggulan atau kelebihan dari pembelajaran inquiry ini, di samping memiliki keunggulan strategi pembelajaran inquiry, juga memiliki kelemahan. Di antaranya itu, jika strategi pembelajaran inquiry sebagai strategi pembelajaran, maka ini sulit terkontrol, atau kelemahan kegiatan dalam keberhasilan mahasiswa atau siswa lainnya. Strategi sulit ini dapat merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan mereka dengan sulit belajar, yaitu dikarenakan karena mereka memang tidak ada kemampuan untuk belajar. Kadang-kadang untuk mengimplementasinya memerlukan waktu yang cukup panjang. Sering guru merasa sulit menyelesaikannya dengan waktu yang telah ditentukan,
selama kriteria berhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa demi menguasai materi pembelajaran, maka strategi pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. 3. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang berproses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh secara ilmiah. Di dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini ada beberapa ciri, yaitu ada 3 ciri. Yang satunya ada pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian materi. Rangkaian pembelajaran materi ini artinya pembelajaran ini tidak mengharapkan mahasiswa atau siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, dan hanya menghafal, yaitu materi pembelajaran akan tetapi melalui strategi pembelajaran mahasiswa atau akan lebih aktif berpikir, komunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya dapat menyimpulkannya. Sehingga kedua ini, aktivitas pembelajaran akan diarahkan untuk menyelesaikan masalah strategi pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah menampilkan masalah sebagai kata dari kata proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah tidak mungkin ada proses pembelajaran. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan kata berpikir induktif, deduktif, ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses dari deduktif. Berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya adalah berpikir ilmiah yang dilakukan oleh tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah dengan dilakukan dengan data fakta yang jelas. Yaitu ada keunggulannya yaitu berupa sebagai satu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berbasis memiliki beberapa keunggulan, yaitu pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk mempelajari pembelajaran. Pelajaran pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa untuk memberikan penentuan pengetahuan baru untuk mahasiswa atau siswa yang lain. Pemecahan masalah dapat dihantarkan dengan aktivitas pembelajaran siswa. Pembelajaran masalah dapat membantu mahasiswa membagi transfer materi mereka untuk memahami permasalahan dan kehidupan nyata mahasiswa atau siswa yang lain. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang baru agar lebih luas lagi untuk mencakup pembelajaran yang telah dipelajari.